Pernahkah kamu duduk sendirian, lalu tiba-tiba merasakan kekosongan di dalam hati? Seolah semua yang kamu miliki, semua pencapaian yang kamu banggakan, tak pernah benar-benar mengisi ruang hampa itu? Seolah hal berharga tak ada dalam dirimu. Kadang, bahkan di tengah tawa, saat kebahagiaan terasa begitu nyata, muncul rasa yang seolah mengganggu kedamaian. Muncul rasa takut yang halus. Takut semuanya akan pergi, seperti pasir halus yang lolos dari genggaman. Itulah dukkha. Ia tidak datang dengan suara keras, melainkan hadir seperti bayangan lembut, tak pernah pergi dari hidup kita. Banyak orang salah paham. Mereka menyangka Buddha berkata bahwa hidup adalah penderitaan. Padahal, Buddha tidak pernah menuduh hidup. Beliau menatap kehidupan dengan mata penuh welas asih dan berkata, inilah dukkha. Bukan untuk ditolak, bukan untuk dibenci, melainkan untuk dipahami. Sebab, hanya dengan memahami, kita bisa melihat pintu kebebasan. Ketika dukkha datang, mencoba menutupinya dengan berbagai cara. Ada yang melarikan diri ke dalam hiburan, menenggelamkan diri dalam musik, film, atau pesta. Ada yang menutupinya dengan kesibukan, bekerja tanpa henti agar tak sempat merasakan hampa. Ada pula yang mencari pelampiasan pada harta, status, atau pujian orang lain. Dan bahkan ada yang menjadikan agama, doa, dan ritual sebagai pelarian, bukan untuk memahami kenyataan, tapi untuk menghindarinya. Namun, meskipun kita menyibukkan diri dengan penghiburan, ritual, doa, atau apapun juga, ketika sepi itu datang, selalu ada bisikan, dukkha. Dukkha tidak hanya muncul saat kita sakit atau kehilangan orang tercinta. Ia juga bersembunyi di tengah kelimpahan, di puncak kesuksesan, bahkan di balik senyum yang paling indah. Ia hadir begitu halus, seperti embun pagi yang nyaris tak terlihat, namun selalu ada. Dukkha adalah rindu yang tak terucap, rapuhnya hati meski dunia melihat kita kuat. Namun, perlu dipahami bahwa jika kita melihat dengan jernih, sakit dan perpisahan bukanlah penderitaan. Dalam cahaya Dhamma, Buddha mengajak kita untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dengan penuh kesadaran, bukan dengan kacamata keinginan, kemelekatan, keserakahan, atau kebencian. Mari kita jernihkan pandangan. Sakit hanyalah sakit, perpisahan hanyalah perpisahan. Yang menjadikan penderitaan adalah kemelekatan kita. Kemelekatan pada rasa memiliki, kemelekatan pada keinginan, dan yang paling dalam, kemelekatan pada ilusi aku kekal yang tak pernah berubah. Selama kita berkata dalam hati, ini milikku, ini aku, ini diriku yang sejati, ini harus tetap ada untukku, maka setiap perubahan akan terasa menyakitkan. Karena kenyataannya, tidak ada yang bisa digenggam selamanya. Inilah hukum alam. Segala sesuatu datang, lalu pergi. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang bisa kita pertahankan selamanya untuk tetap sama dan tak berubah. Betapa tidak bergunanya melekat pada hal yang pasti akan pergi. Sebab kedamaian tidak lahir dari keserakahan dan kemelekatan, melainkan dari kesadaran, pemahaman, dan kebijaksanaan. Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan adalah kemelekatan, kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Dan semua itu berputar mengelilingi satu ilusi, aku.
Kita melekat pada identitas, pada tubuh ini, perasaan ini, dan pikiran ini, seolah semuanya adalah aku, diriku. Padahal tubuh berubah, pikiran berubah, perasaan berubah. Segala yang tidak bisa kau kendalikan dan pertahankan, sesungguhnya bukan milikmu. Dan segala yang bukan milikmu, berarti bukanlah dirimu. Namun selama ini kita salah sangka. Kita mengira identitas ini, tubuh ini, pikiran ini, perasaan ini adalah aku yang sejati. Padahal semuanya berubah, semuanya rapuh. Ilusi tentang aku yang kekal membuat kita terjebak dalam cengkraman ego, sebuah keakuan yang rapuh, palsu, dan penuh duka. Tidak ada yang bisa kau genggam selamanya. Tidak ada yang bisa kau pertahankan untuk tetap tinggal. Segalanya akan pergi, segalanya akan berubah. Semuanya muncul, dan pada waktunya lenyap. Itulah sebabnya Buddha mengajak kita menatap hidup apa adanya, sebagaimana kebenaran itu sendiri. Bukan sebagaimana yang kita inginkan, bukan pula melalui kacamata kemelekatan, keserakahan, kebencian, atau keakuan yang sempit. Dengan kesadaran, kita belajar melihat hidup tidak tunduk pada aku, justru akulah yang hanyut bersama perubahan. Ketika kita menyadari bahwa aku hanyalah kumpulan dari semua perubahan itu, barulah kita perlahan terbebas. Duka bukanlah dogma, ia adalah kenyataan hidup yang dialami semua manusia, tanpa kecuali. Kita semua pernah takut kehilangan, pernah merasa hampa, pernah gemetar menyadari waktu yang terus berlalu. Dan justru disitulah keindahan Dhamma. Ia tidak berbicara tentang kepercayaan, melainkan tentang pengalaman yang kita alami bersama, tentang luka, kerinduan, dan harapan yang tak pernah usai. Sahabat, ingatlah, duka bukan musuh, ia adalah guru. Guru yang dengan lembut menunjukkan betapa rapuhnya aku yang kita genggam, betapa sia-sianya melekat pada sesuatu yang tak kekal. Duka datang bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk melembutkan hati, membuka mata, dan menuntun kita menuju kebijaksanaan. Tarik nafas perlahan, rasakan ia masuk, memberi kehidupan, lalu pergi dengan lembut. Nafas adalah guru, ia datang dan pergi tanpa pernah bisa kita genggam. Demikian pula hidup, segala yang kita sebut aku, datang lalu pergi. Namun, justru disitulah letak kebebasan, saat kita berani mencintai, meski tahu semua akan berlalu, karena kita mencintai dengan sadar, bukan dengan ego dan keserakahan untuk tetap ada dan tak berubah. Dan kabar baiknya, Buddha tidak hanya mengajarkan bahwa duka ada. Beliau juga menunjukkan jalan untuk melampauinya, jalan mulia berunsur 8. Sebuah jalan menuju kebebasan sejati, menuju kedamaian yang tak tergoncang, seperti danau yang tetap tenang meski badai melintas di permukaannya. Untuk saat ini, cukuplah kita belajar menatap duka dengan lembut, bukan untuk ditolak, bukan untuk ditakuti, tapi untuk disapa seperti sahabat lama yang datang membawa pelajaran. Karena di balik setiap duka, ada undangan untuk pulang dari kelekatan pada aku, pulang kepada kebebasan sejati, pulang kepada kedamaian yang lahir dari penerimaan dan cinta.